menjadikan hunian di DKI jadi tidak layak. Tantangannya apa nih Pak dalam pengembangan hunian vertikal? Tadi kan Bapak menyebutkan Kita sangat terbuka untuk persyaratan dipermudah lah. gimana peran kita ini dalam menangani atau memberikan solusi jika ada masalah-masalah ataupun konflik yang Rusunnya bukan tidak bisa dinomor duakan lagi nih. Kita memang benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode ke-12 podcast Okesip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Okesip tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Penyediaan hunian layak dan nyaman di Jakarta masih menjadi isu penting di Jakarta. Konsep hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun dinilai menjadi solusi tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan dan penduduk yang terus bertambah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP terus mengembangkan hunian vertikal bagi masyarakat seperti rumah susun sederhana milik atau rusunami dan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Penyediaan hunian vertikal ini juga menjadi fokus dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, yang memiliki program pembangunan rusunawa mixed use sebagai salah satu program unggulan. Program pembangunan rusunawa dengan banyak fungsi ini akan memanfaatkan aset milik Pemprov DKI Jakarta tanpa perlu pembebasan lahan. Nah, di episode kali ini kami berkesempatan berbincang langsung dengan narasumber dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hunian vertikal solusi lahan terbatas di Jakarta. Nah, kenapa hunian vertikal menjadi solusi dalam penyediaan tempat tinggal di kota global seperti Jakarta? Bagaimana tren perkembangan hunian vertikal di Jakarta? Lalu bagaimana mekanisme masyarakat untuk bisa mendapatkan hunian vertikal tersebut, baik yang sewa maupun hak milik? Bersama saya Haris Sanjaya, semuanya kita akan bahas secara tuntas hanya di podcast Okesip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Memudahkan akses informasi, mendukung transparansi dan mendorong partisipasi aktif. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Kelik Indrianto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Okesip, Pak Kelik. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak. Kabarnya gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kita langsung mulai aja ya Pak ya. Obrolan silakan. kita di hari ini. Saat ini Jakarta kan menuju kota global Pak. Salah satu tantangannya adalah penyediaan hunian layak dan nyaman. Mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit bagaimana gambaran umum perumahan dan permukiman di Jakarta saat ini dan kira-kira upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat saat ini kan lahan dan di Jakarta ini kan terbatas ya Pak ya, penduduk juga terus bertambah. Kira-kira seperti apa Pak? Baik, makasih Mas Ari. Jadi terima kasih sudah diundang di sini nih untuk di podcast dari Diskominfotik. Dapat saya jelaskan Mas, untuk di Provinsi DKI Jakarta kondisi saat ini memang masih ada nih warga yang tinggal di hunian yang masih saya bilang kurang layak ya. Dan ini memang menjadi tanggung jawab kami sebagai SKPD yang menangani perumahan dan permukiman. Jadi sebagai informasi bahwa data di BPS kami ada data yang kami sampaikan ada penurunan terhadap aksesibilitas ke hunian layak. Ya, itu menjadi PR kami bersama terkait hal tersebut dan kami sudah mencoba ya kenapa ini ada penurunan kan dari tahun 2016 sampai dengan 2022 tidak ada penurunan akses nih persentasenya. Nah, kami cek kembali di sana karena memang di sana sudah harus ada kriteria. Yang layak itu adalah untuk dari luasan dulu. Luasan itu kalau yang ideal per orang atau per personil itu 7,2 meter persegi. 7,2 ya, meter persegi. Itu mungkin tantangan kami di DKI mungkin belum semuanya bisa mendapatkan hal tersebut. Kemudian akses kepada sanitasi yang layak. Kemudian air minum yang layak. Namun kalau air minum sih kami yakin dari PAM ke depan sudah ada rencana untuk program terlayani semua ya sampai 2029 nggak salah ya. Ya insya Allah kami bisa masuk ke kampung-kampung yang memang ditangani Dinas Perumahan.
Kemudian terkait dengan ketahanan bangunan. Ketahanan bangunan ini di DKI masih ada kendala terkait dengan atap, Mas. Atap ini kalau yang secara aturan itu beton, genteng, kemudian ada apa untuk atap yang lain yang sehat ya. Ternyata di DKI Jakarta ini masih ada yang asbes. Oh, masih menggunakan Nah, asbes ya, ini menjadikan hunian di DKI jadi tidak layak. Karena asbes ini bisa menjadikan kanker juga dengan paru. Iya. Nah, dari Dinas Kesehatan sebenarnya sudah banyak juga ya, atau dari Kementerian Kesehatan untuk hal tersebut bisa dihindari lah ya. Ya mungkin lewat podcast ini juga kami nitip lah ya, Iya, sekaligus. supaya warga DKI tidak menggunakan asbes lagi. Walaupun memang sampai sekarang masih itu hal yang paling murah, paling kuat. Paling kuat ya. Nah, yang problem itu baru pembongkaran. Debunya kalau masuk ke pernapasan kita, Jadi itu yang problem bisa kalau jadi paru itu kronis ya, langsung bahaya lah, risikonya membahayakan. Namun demikian memang masih perlu sosialisasi terkait dengan bahan-bahan yang terkait dengan atap tersebut. Ya, jadi untuk yang berikutnya usaha-usaha yang tadi disampaikan Mas Hari, memang keterbatasan lahan, kemudian warga nambah terus. Itu dari Dinas Perumahan beberapa kegiatan yang kita unggulkan untuk penyediaan hunian. hunian. Ya, jadi mungkin kalau hunian tidak bisa landed lagi ya, kita dari sisi pemerintah memperhitungkan untuk biaya-biaya dan lain-lain sebagainya, itu akan kita bentukkan dengan yang vertikal. Iya. Vertikal nanti rusun-rusun kita yang memang difungsikan untuk disewakan untuk MBR ya. Jadi kita bisa bantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik. Kemudian berikutnya adalah di permukiman. Di permukiman kita coba ada penataan permukiman kumuh. Jadi mungkin mungkin orang bisa lihat yang Tamrin, Sudirman, udah gedung megah-megah. Mungkin bolehlah sekali-sekali melihat di dalam ya, di kampung-kampung. Iya. Mungkin nggak jauh dari jalan arteri tersebut kita bisa lihat ada yang permukiman masih banyak daerah yang kumuh. perlu ditata. Itu yang termasuk tugas kami. Itu termasuk yang langkah-langkah kita untuk ke sana. Juga kita juga ada potensi nih untuk penggunaan aset-aset Pemprov yang kita bisa bangun mix use nanti dengan rusun, misalnya dengan kantor kecamatan atau dengan GOR atau dengan fasilitas pemerintah lain-lain yang bisa kita optimalkan lah di sana ya. Dan biasanya kalau aset-aset kita kan tempatnya strategis ya, jadi bisa kita optimalkan di sana. Jadi benar-benar bisa nambah unit hunian di DKI Jakarta. Termasuk juga kita usahakan meminta dengan memohon ke pusat kalau memang ada rusun yang belum kita bisa tanganin, kita coba juga untuk dianggarkan di pusat di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi sinergi ya Pak ya? Betul Pak. Jadi kita sudah beberapa kali koordinasi dengan Bu Dirjen ya, Bu Sri Haryati di sana. Memang ke depan kita akan coba kolaborasi lah istilahnya pusat dan daerah, kita menyediakan lahannya, mereka yang menyediakan bangunannya. Namun demikian untuk di 2025 belum. Oh, saat ini 2025 belum masih. Ya. Cuma ada rencana ke sana ya Pak ya? Ya, kami akan coba arah ke sana. Kemudian KTV, mungkin ada yang pernah dengar ya KTV, konsolidasi tanah vertikal. Konsolidasi tanah Itu kami sudah mencoba di 2 lokasi Mas, hari di Palmerah dan Tanah Tinggi. Alhamdulillah bisa terwujud di sana dan ini memang menjadi unggulan kami lah nanti ke depan ya. Jadi mungkin beberapa hal tersebut yang akan kita coba untuk pemenuhan hunian di DKI Jakarta. Demikian. Nah, tadi itu kan Bapak udah jelaskan program-program unggulan ya Pak ya di Dinas PRKP, kemudian bagaimana pemanfaatan program-program tersebut ya untuk meningkatkan aksesibilitas rumah yang layak dan nyaman bagi warga Jakarta. Lalu tantangannya apa nih Pak dalam pengembangan hunian vertikal? Tadi kan Bapak menyebutkan salah satu program unggulannya itu adalah nanti kita akan melakukan pengembangan terhadap hunian vertikal. Nah, dari tantangan-tantangan yang kira-kira akan dihadapi itu mungkin seperti apa Pak? Kemudian dari sekian banyak hunian vertikal mungkin yang ada di kota-kota global,
mungkin yang menjadi benchmarking dari Jakarta. Iya, iya. Ini contoh yang dianggap berhasil itu di mana Pak yang mungkin kita bisa adopsi seperti itu. Ya. Baik, masih Mas Hari. Jadi untuk tantangan di DKI, tadi saya sampaikan di awal memang lahan. Iya, Lahan kita sudah mahal dan untuk mencari yang di tengah-tengah udah susah. udah susah Pak. Jadi kami terus terang banyak disorot juga. Rusun-rusun kita tidak bisa nyebar secara rata gitu ya di 5 wilayah di DKI Jakarta. Masih banyak di barat, utara, dan timur. Sementara pusat dan selatan belum. Kalau pusat memang agak susah nyari lahannya. Lahannya udah terbatas banget Pak. Ya, kalau selatan baru ada 2 rusun kita, Iya. yang Pengadegan dan Jagakarsa yang sedang akan diresmikan ya. Jadi memang kendalanya di sana untuk pengadaan lahannya, kemudian pemilihan lokasi ini yang memang tantangan buat kami. Dan salah satu tadi memang KTV tadi. Iya, KTP. KTV itu memang jadi andalan kami bener-bener untuk warga tidak perlu keluar dari lokasi awalnya. Kemudian yang mungkin lahannya sebelumnya nggak legal, jadi legalnya terjamin ya istilahnya. Kemudian luasan yang tadi harus 7,2 bisa tercapai. Itu yang mungkin akan kita kembangkan ke depan. Jadi hal-hal tersebut yang memang sudah kita tindak. Namun demikian KTV tidak semudah yang kita bayangkan. Itu sosialisasi bisa berkali-kali, sudah terwujud kesepakatan, ada yang nggak sepakat juga. Jadi memang itu tantangan ya, supaya bisa kita lagi-lagi kita lewat podcast ini juga nitip supaya ada warga yang kalau memang berkeinginan untuk membentuk KTV di komunitas di kampung-kampung yang memang kumuh, kami siap fasilitasi. Ya demikian. Kemudian untuk yang disampaikan Mas Hari tadi terkait dengan di kota global ya, itu kalau kami nggak jauh-jauh Mas, di Singapura aja. Ya. Nah, Singapura di sana ada HDB ya. Iya. Ya, jadi ada housing untuk development board di Singapura ini memang menjadi acuan kita dalam artian memang sana udah full vertikal lah, nggak mungkin nggak, dan itu pun dukungan dari pemerintah, kemudian dari warganya pun udah sadar istilahnya kebutuhan akan hunian di kota besar, dan memang kalau di sana agak bedanya semua milik ya. Iya. Milik dengan mencicil jangka panjang. Nah kalau di kita masih belum, kita masih sementara masih sewa. Baru kita mulai kemarin dengan yang hunian milik ya, yang sempat ngetop dengan DP 0 kemarin ya. Nah, itu kita sudah mulai rintis untuk sampai ke pemilikan. Nah mungkin hal tersebut yang bisa tidak perbandingkan dengan Singapura ya. Mungkin sempat dengar juga Pak Wagub ya, wah rusun kita yang baru udah kayak di Singapura gitu kan. Nah mungkin kita coba udah bagus ya, nggak cuma dari bangunannya aja deh, nanti ke depan sampai ke pengelolaan. Kalau di sana kan memang ada town council yang mengelola itu ya. Kalau kami masih unit-unit kami sendiri gitu kan ya. Hal-hal itu mungkin yang menjadi ke depan dalam artian kami untuk rusun-rusun kami juga diharapkan bisa setara lah dengan tetangga kita tersebut gitu Mas. Karena kalau di sana kan udah hampir di setiap station ataupun apa tuh di dekat transportasi publik tuh ini apa ya, ada rusun gitu di sana ya. Nah kalau saat ini Pak di Jakarta sendiri tuh ada berapa Pak jumlah rusun Pak yang secara total ya mungkin ya. Kemudian mungkin sekaligus karena ini kan nanti akan dilihat oleh masyarakat juga ya. Bagaimana mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan baik itu rusunawa ataupun rusunami gitu. Jadi syarat-syaratnya biar masyarakat juga bisa menyiapkan kalau misalnya mau mendaftar gitu. Betul. Makasih Mas. Tadi untuk rusunawa kita ada di 44 lokasi, sudah tersebar di 5 wilayah kota. Jumlah unitnya 33.229 unit. Iya, luar biasa ya. Banyak Pak. Dikelola Dinas Perumahan melalui UPRS kami, unit pengelola rumah susun. Dan mungkin kalau persyaratan sekarang kita lebih lebih bagus lah dalam artian kita bisa lihat di medsos kita, kemudian di media-media kita coba udah buka dalam artian kita sangat terbuka untuk persyaratan dipermudah dalam artian memang sudah ada pergubnya. Sudah ada lah. Bisa dilihat semuanya ya, regulasinya pergub 111 itu bisa dilihat. Yang jelas adalah KTP KK DKI. Iya. Sudah berkeluarga, kemudian punya penghasilan, NPWP. Itu mungkin hal-hal yang memang harus awal harus sudah siapkan dulu.
Jadi kalau nggak punya itu dan batasan maksimal 7,4. Ini berarti harus sudah berkeluarga ya Pak ya? Oh iya, Kalau single nggak bisa ya? single ada nanti rusun tertentu yang emang khusus lajang. Ada di Pik Pulau Gadung dan Rawa Bebek. Itu masih tersedia. Masih tersedia. Tapi kalau yang keluarga, mohon maaf kami memang sangat terbatas. Kita kemarin sempat mungkin teman-teman dengar ya, yang di Barat, Timur, Pusat untuk program kementerian dari yang untuk pengentasan di kolong tol, kolong jembatan itu ribuan Pak masuk ke rusun kami. Alhamdulillah bisa tertampung tuh. Bisa tertampung semua Pak Iya. ya? Jadi itu yang kebutuhan unit di DKI mungkin ke depan akan terus nambah ya. Nambah, tentunya nambah Pak, karena Iya. penduduknya juga nambah, Iya. lahannya juga udah semakin terbatas gitu Pak. Nah, hunian vertikal ini kan selain dikelola oleh unit pengelola rusun ya Pak ya, yang dikelola kita pemerintah, mungkin ada juga yang dikelola oleh pihak swasta ya Pak ya. Jadi sejauh mana nih peran Pemprov DKI ini melalui Dinas PRKP terkait dengan pengelolaan ini tadi Pak. Selain tadi mungkin sudah ada regulasi, kebijakan, lalu kira-kira bagaimana peran kita ini dalam menangani atau memberikan solusi jika ada masalah-masalah ataupun konflik yang terjadi, karena kan kita sering tahu juga ada masalah di pengelolaan rusun ya Pak ya. Iya. Itu banyak Mas terkait dengan pengelolaan Banyak rusun. masalahnya. Iya. Rusun jadi memang tidak hanya rusunawa yang kita kita tangani, ada juga apartemen-apartemen atau rusunami yang memang aturan sudah ada. Iya. Aturan kita ada dari Pergub 132 2018 sampai terakhir itu ada aturan terakhir di 44 2024. 24. Jadi memang aturan sebenarnya sudah jelas. Kita dorong nih dari apartemen-apartemen yang di DKI Jakarta untuk segera membentuk P3SRS, ya, perhimpunan penghuni ya. Jadi di sana memang harus ada yang mengelola, bukan pengembang lagi. Iya, Itu yang menjadi Penghuni ya Pak. penghuni ya. Jadi di sana sudah jelas kita tidak hanya dinas perumahan Pak yang nanganin itu Mbak Sari. Jadi ada kami dinas perumahan di provinsi, ada juga suku dinas kami. Iya. Dan itu pun juga melibatkan pihak wali kota. Kalau dari dinas itu mulai dari untuk pembentukan P3SRS-nya, pembinaan kita. Nah, untuk yang di wilayah sendiri itu nanti untuk yang pengelolaannya. Pengelolaan, kemudian ada permasalahan-permasalahan itu ditangani di wilayah. Dan di Pergub kita juga muncul ada tim untuk penyelesaian permasalahan rumah susun. Itu di wali kota nanti. Di tiap wilayah ya Pak. Tiap wilayah ada. Itu yang memang kita coba untuk mendekatkan ya ke apartemen-apartemen yang di DKI Jakarta, dan diharapkan dengan hal tersebut ya kita bisa meminimalisir untuk permasalahan-permasalahan di apartemen. Iya. Ya, walaupun memang masih ada aja gitu. Karena biasanya kalau udah masuk ke wilayah itu wilayah yang lebih paham gitu Pak ya, Betul, maksudnya betul, untuk masalahnya seperti apa. Iya, iya. Nah, sejauh ini kan Pak, memang banyak masyarakat itu masih lebih memilih untuk tinggal di rumah tapak ya Pak ya. Tentunya saat ini kan karena upaya-upaya kita gitu untuk bisa meningkatkan inisiatif masyarakat ataupun untuk kehunian vertikal gitu supaya bisa bergerak ke sana gitu. Ada strategi nggak Pak dari Dinas PRKP gitu untuk mengubah pola pikir masyarakat gitu untuk sebenarnya dari tapak ke vertikal nih gitu. Itu yang sulit kan Pak? Itu juga termasuk yang tantangan di dinas kami, termasuk teman-teman suku dinas. Waktu kami ada untuk penataan permukiman kumuh, itu selalu kami tawarkan nih. Jadi warga-warga yang memang di permukiman kumuh yang pengen tinggal lebih layak istilahnya, kita tawarkan rusun yang dengan mungkin sekarang fasilitasnya luar biasa ya. Dari sisi pengelolaan, sarana prasarana, fasilitasnya lengkap. Udah lengkap. Kemudian termasuk juga untuk transportasi, ada feeder busway. Gratis pula kan, udah. Terus gratis ya. Iya, untuk fasilitas lain adalah untuk pelatihan-pelatihan dari teman-teman UMKM, Bisnaker, semua masuk di sana lah. Itu mungkin bisa sebagai penarik ya. Strategi ya Pak ya. Strategi kita itu untuk kita juga lakukan sosialisasi, kemudian ikut event-event di bidang perumahan, sehingga warga benar-benar tahu nih di DKI Jakarta rusun ini bukan tidak bisa dinomor duakan lagi nih. Kita memang benar-benar mencoba untuk memanusiakan ya warga kita yang memang membutuhkan, dan mungkin bisa dilihat sekarang rusun kita yang baru-baru khususnya ya, itu fasilitas tadi saya sampaikan udah benar-benar lengkap. Ada arena untuk bermain, olahraga,
kemudian juga untuk usaha kita siapkan semuanya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi Betul, ya Pak. betul. Udah Itu di mungkin satu lokasi iya, aja gitu. Itu yang kita coba untuk ke depan bisa lebih lengkap lagi. Iya. Bener-bener warga ya saya bilang enak banget lah tinggal di sana. Jadi Karena udah emang ngerasa nggak ada bedanya rumah tapak iya, atau rumah betul, vertikal sama betul. aja gitu. Iya, itu yang kita harapkan bisa. Dan setiap beberapa lantai tertentu ada ruang terbuka. Itu bisa buat katakanlah ada ngobrol-ngobrol antar warga. aktivitas Jadi warga, kita anggap seperti ada kampung yang di rusun Iya. gitu kan. Itu mungkin Balai warga kalau sekarang ada balai warga. hal-hal itu yang perlu kita siapkan. Yang ke depan ada lagi untuk daycare. Iya, daycare. Kemudian yang sifatnya fasilitas-fasilitas rusun yang memang dibutuhkan warga di sana, kita akan siapkan, Mas. Jadi benar-benar warga bisa menikmati lah ya, iya di sana. Demikian, Mas. Ya, ini kan sekaligus sebagai sarana sosialisasi kita juga nih Pak. Iya, Jadi kalau masyarakat pengen tahu nih informasi mengenai program hunian vertikal Iya. yang ada di kelola Pemprov ini Pak ya. Kira-kira mereka bisa mengakses informasi kemana aja Pak, informasi resmi gitu. Karena mungkin kan banyak juga informasi yang nggak resmi gitu, Betul, tapi betul. yang resminya ini melalui apa gitu, Iya. mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, makasih. Memang ini tadi ya keterbukaan kita perlu banyak sumber-sumber informasi, terutama yang dari internal kami Dinas Perumahan. Kita ada portal kita juga ada Dinas Perumahan Jakarta, kemudian juga ada di website tadi, kemudian di sistem Sirukim kita ada juga. Iya. Aplikasi ya itu Pak ya? Aplikasi. Bisa di-download ya? Ya, jadi warga yang pengen tinggal di rusun ya disitulah, tinggal pilih mana yang masih tersedia, syaratnya apa, caranya bagaimana, ada semua di sana. Kemudian ada medsos kita, itu ada di dbrkpjakarta.go.id, kemudian juga ada di medsos kita di Instagram, X, Facebook, dan ini bisa diakses semuanya dengan akun resminya @dbrkpdki, dan juga di kita siap layanin teman-teman Bapak Ibu sekalian di kantor kami di Jalan Taman Jati Baru nomor 1. Di sana silakan datang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dan mungkin ada tambahan sedikit Pak Heri ya terkait dengan ada juga di Jaki Pak. Jaki ya? Jaki ya, tadi sempat lupa kalau memang ini di sana bisa untuk warga bisa mengakses di sana juga, termasuk informasi-informasi yang tentang perumahan tadi. Iya. Ya, demikian Mas. Ya. Saya agak balik sedikit Pak. Tadi Bapak sempat nyebutin terkait dengan mixed use tadi Pak mungkin. Iya. Nah Pak Gubernur serta Pak Wakil Gubernur ini kan juga mengusung konsep mixed use ya Pak ya dalam pembangunan hunian vertikal ini gitu. Terutama untuk yang rusunawa. Bagaimana Pak ada sejauh ini Dinas PRKP itu untuk menyiapkan pelaksanaan konsep tersebut itu sejauh mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi konsep ini memang dari Pak Gubernur Wagub. Kita ditugaskan untuk mencari desain seperti apa sih gitu kan, konsep-konsepnya seperti apa, dan ini tidak hanya dari Dinas Perumahan, kita ada dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dengan BPAD, ini terkait dengan aset-asetnya. Kami sudah mencoba nih di curi start istilahnya, kita coba beberapa lokasi terminal, kantor kecamatan yang memang bisa kita coba untuk di mix use-kan dengan rusun kita, termasuk lapangan olahraga. Walaupun kenyataan tadi memang di awal kami sampaikan tadi, rusun-rusun kita sebenarnya fasilitas sudah lengkap ya. Udah lengkap. Nah, tapi kalau dengan mix use lagi, saya harapkan bisa benar-benar transportasi juga tidak perlu kemana-mana. Kemudian lahan yang kita miliki juga bisa lebih optimal. Dan kami sudah mencoba ada di 13 lokasi yang memang akan coba kita tawarkan ke pimpinan bahwa ini yang kemungkinan bisa dilakukan mixed use untuk rusun kita. Walaupun kita belum cek nih untuk BPAD ya, kami curi start aja nih, pengen tahu seperti apa sih katakanlah di lokasi ada ex Kecamatan Mampang Perapatan, kan sekarang udah kosong nih, kita bisa coba bangun di sana, ada perkantoran, kemudian ada rusun kita, katakanlah bisa 1 tower, sekian unit, nah mungkin hal-hal tersebut yang akan kita coba sampaikan ke pimpinan untuk menanggapi dari yang diarahkan dari beliau-beliau ini. Iya. Ya, Jadi kita menginventaris lokasinya dulu Pak ya, beberapa lokasi yang mungkin potensial gitu nanti. Kan kami juga masih nunggu dari Dinas Cipta Karya nih. Iya. Jadi Pak Kadis kemarin juga sudah koordinasi ngobrol-ngobrol. Ya memang harus bareng-bareng nih kerja bareng gitu. Harus sinergi semuanya Pak. Betul.
Nah tadi kemarin kan juga kalau nggak salah di Jagakarsa juga baru ini Pak ya, saat ini proses pendaftaran dan lain-lain ya masih dalam proses gitu. Tadi mungkin Bapak juga udah jelaskan juga untuk cara pendaftarannya seperti apa. Lalu kalau berkaitan dengan target Pak, target strategi jangka panjang nih untuk meningkatkan ketersediaan hunian. Tadi selain yang mungkin sudah ada planning untuk usulan 13 lokasi tadi gitu. Nah kira-kira ada inovasi baru nggak Pak? Maksudnya untuk di target jangka panjang dalam pembangunan baik itu rusunawa, mungkin seperti teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, seperti apa mungkin yang sudah direncanakan oleh Dinas PRKP Pak? Ya. Jadi untuk rusun kita ke depan, kita coba tadi setuju yang untuk yang ramah lingkungan ya. Iya. Kita akan sertifikasikan green semua. Jadi sudah tidak tanggung-tanggung lah. Kita benar-benar karena dari sisi desain, kemudian dari sisi pengelolaan, kita berharap sebagai contoh lah dari masyarakat, ini loh pemerintah sudah mulai dengan konsep green gitu ya. Mungkin belum banyak yang pakai green, kami sudah ada harus termasuk Jagakarsa ini sudah green ya. Jadi memang di sana hemat energi, kemudian juga buangannya juga bisa terkontrol. Dan secara desain memang diharapkan bisa sirkulasi udara udah otomatis. Sehat lah Pak ya. Sehat iya bener. Apalagi sehat. di selatan ya kita tahu ya udah udara masih bagus lah, udah seger gitu ya. Kemudian kita juga tidak hanya mengandalkan APBD. Kita juga akan koordinasi dengan kolaborasi dengan mungkin swasta. Iya ada beberapa konsep yang memang sudah dikembangkan atau dikonsepkan dari teman-teman kami di Dinas Perumahan. Nanti ada B2B mungkin ya, ada komunikasi dengan ada model dengan BOT, Build Operate Transfer itu mungkin bisa lebih tidak hanya mengandalkan satu anggaran lah. Ada swasta yang bisa ikut partisipasi dan hal-hal tersebut mungkin terus terang belum pernah untuk di perumahan. Jadi mungkin itu menjadi hal yang kita konsepkan supaya bisa benar-benar terwujud di kami sehingga ada loh terobosan-terobosan yang di Dinas Perumahan yang bisa mengatasi hunian di Provinsi DKI Jakarta. Ya, demikian Mas. Ya. Terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan dan pesan nih bagi warga Jakarta ya Pak ya terkait hunian vertikal ini sebagai upaya penyediaan hunian layak dan nyaman di Jakarta. Mungkin sekaligus kalau misalnya ada yang mau Bapak sampaikan nih ke publik, kira-kira seperti apa Pak? Mungkin pesan-pesannya. Ya, berawal dari keterbatasan lahan ya di DKI Jakarta, mungkin hunian memang ya kita satu-satunya adalah ke arah vertikal. Kalau untuk ke landed sepertinya untuk lokasi udah susah. Dan vertikal ini kami tadi sudah fasilitasi dengan rusunawa, kemudian juga untuk rusunami. Dan ini dua-duanya jalan nih, dua-duanya jalan bisa dinikmati warga DKI Jakarta dan silahkan diakses di sana. Tadi saya sudah sampaikan untuk portalnya, kemudian medsos kami yang bisa diakses untuk mengetahui perkembangan tentang permukiman di DKI Jakarta. Walaupun apa istilahnya ya? Tidak hanya rusun di sana, termasuk permukiman kumuh. Kita sudah tangani juga di sana. Mungkin bisa dilihat penataan kami yang selama ini dari 2018 sampai 2025 ini memang sudah mengatasi permukiman dalam artian peningkatan kualitas. Jadi warga mungkin kita belum bisa menyentuh rumah karena memang itu kalau ada usulan rumah kita masih salurkan ke Basnas. Iya, Basnas sehingga bisa ada tetap ditangani perumahannya, kami fasilitas permukimannya, saluran, jalan, lampu, kemudian taman, segala macam yang bisa kita perbaikilah di sana peningkatannya. Dan juga diharapkan dengannya adanya kita di permukiman kumuh tadi, penanganan kita ya masyarakat juga ada timbal balik dong, merawat aset kita yang ada di sana gitu. Itu mungkin perlu sama-sama lah kita dijaga Pak. Jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga aset yang ada ya dimaksimalkan, katakanlah saluran ditutup, jangan buat parkir motor juga gitu. Sementara kan udah dilebarkan, kalau perlu warga nambahin tanamannya, terus menjaga kan juga ada juga yang taman-taman vertikal ya, ya disiram, tolong dijaga lah aset yang kita kenyamanan Pak ya semuanya ya. Betul gitu Mas. Gitu sih Mas. Baik, mungkin kita udah di penghujung Pak. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya di podcast Oke Sip.
Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu. Terima kasih.